Coba ku tanya, apa search engine-mu pakai Google? Apa messaging app-mu pakai WA? Dan apa kamu beli game selalu di Steam? Aplikasi atau program ini sebenarnya bukanlah hal yang wajib atau harus kamu pakai. Karena sesungguhnya masih banyak program yang sama secara fungsionalitas. Tapi setiap kita ganti HP, install komputer, atau beli laptop baru, rasanya masih tetap pakai program yang sama aja. Ini namanya the power of defaults, atau ya kekuatan settingan pabrik. What internet is? Mundur ke tahun 1990-an, internet masih baru, belum ada sosial media, dan Netscape Navigator adalah browser yang semua orang pakai. Di puncak kejayaannya, Netscape punya sekitar 80% pangsa pasar browser. Mereka adalah king-nya internet. Terus di tahun 1995, Microsoft merilis Internet Explorer, bundle dengan Windows 95. Berbeda sama sekarang, waktu udah install ulang Windows, kita langsung download Chrome atau browser lain pakai Edge. Kalau saat itu, orang ya langsung pakai Internet Explorer. Bukan karena lebih bagus dari Netscape Navigator, tapi ya karena mereka malas aja kali. Terus beberapa tahun kemudian, di 2002, Internet Explorer menghancurkan Netscape dengan pangsa pasar mencapai 95%. Diestimasikan ada sekitar 587 juta pengguna internet di tahun itu. Berarti Microsoft menguasai sekitar 557 juta pengguna. Sebenarnya Microsoft nggak melarang user pakai Netscape di Windows 95. Tapi dengan adanya browser bawaan, user merasa nggak perlu repot-repot download lagi. Dan ini disebut dengan anti-kompetitif. Maju ke hari ini, ya nggak ke hari ini juga sih. Google membayar Apple 18-20 miliar dolar setiap tahunnya. Cuma untuk jadi search engine default di Safari dan perangkat iOS. 20 miliar dolar itu berarti 336,9 triliun rupiah. Kalau dibeliin bibit sawit seharga 50.000 per batang, berarti dapat 6,7 miliar bibit sawit. Atau untuk MBG selama 336 tahun. Nice. Untuk kalian yang pakai HP Android, kira-kira sejauh mana kamu mengcustomnya? Aku nggak tahu iPhone bisa di-custom sejauh mana karena aku nggak pakai iPhone. Jadi, sejauh mana kalian mengcustom HP kamu? Sekarang, berapa banyak aplikasi yang kalian aktif pilih sendiri versus aplikasi bawaan? Kayak foto, kalender, notes, reminder, clock, weather, dan lainnya. Pasti nggak banyak, karena hampir semua kebutuhan sudah terpenuhi. Jadi, kenapa sih perusahaan kayak Samsung atau Apple itu repot-repot buat aplikasi bawaan ini? Udah gratis, banyak, dan cukup bagus. Jawabannya, ekosistem. Lebih dari 80% pengguna smartphone nggak pernah mengganti aplikasi default mereka. Aku sendiri nggak pernah ganti aplikasi bawaan. Yang ada, aku hapus karena kebanyakan. Ya, karena hampir 100% kebutuhanku sudah terpenuhi dari aplikasi bawaan. Kecuali aplikasi dengan kebutuhan khusus, kayak aplikasi bank. Di komputer, kasusnya juga sama. Windows masih memegang pangsa pasar yang besar di dunia desktop. Tapi masalahnya, ketika kita install Windows 10 atau 11, bakalan sudah include sama software bawaan, alias bloatware. Tapi berbeda sama smartphone, software bawaan Windows ini bukan buatan Microsoft itu sendiri. Kayak Spotify, Instagram, TikTok, Amazon, bahkan Roblox. Kenapa? Ya, karena mereka udah deal-dealan di awal. Ada dua cara software-software ini bisa ada di situ. Yang pertama, iklan langsung. Microsoft memperlakukan start menu sebagai billboard atau papan iklan. Jadi perusahaan tinggal bayar untuk mengiklankan aplikasi mereka di situ. Yang kedua, OEM bundling. Kalau kalian beli laptop dari HP, Dell, atau Lenovo, mereka lah yang biasanya deal-dealan sama pihak ketiga, bukan cuma Microsoft. McAfee atau Norton Antivirus adalah contoh yang paling sering, dengan harapan user bakalan subrek kalau masa free trialnya sudah habis. Sedangkan untuk Apple, kasusnya sama kayak smartphone, di mana Apple tetap membuat beberapa apps mereka sendiri. Tentu ini membuat ekosistem yang seamless lintas perangkat. Terus gimana dengan Linux? Aku sebenarnya kurang tahu soal Linux, soalnya aku nggak pakai Linux. Tapi sejauh yang aku research, program bawaannya itu ya yang esensial-esensial aja, kayak file manager, photo viewer, dan terminal. Kalau kalian punya Microsoft Edge, coba buka dan ketik download Chrome. Kemungkinan besar saat buka Edge, kalian bakalan diminta untuk ganti default browser kamu ke Edge. Dan ketika kamu ketik download Chrome, bakalan ada pesan kalau kalian nggak butuh Chrome atau browser lain, pakai Edge aja. Ini adalah salah satu cara Microsoft untuk mencegah usernya pindah ke produk lain. Di sisi lain, Google dengan Chrome-nya menguasai sekitar 60% web browser, disusul dengan Safari 29% karena bawaan Apple device, dan Edge 5%.
Sisanya kayak Firefox, Opera, dan lainnya. Kasihan Firefox. Sedangkan Google Search Engine itu sendiri menguasai sekitar 90%, diikuti oleh Bing, Yahoo, Yandex, dan lainnya. Monopoli ini dibentuk nggak sekedar dari teknologi yang lebih bagus dari kompetitor, tapi juga dibentuk dari default. Google menghabiskan miliaran dolar untuk jadi default di mana-mana. 20 miliar ke Apple yang kita sebut tadi, terus bayar ke Mozilla Firefox, juga dengan pabrikan Android lain, dan dengan perusahaan telekomunikasi. Semuanya demi jadi default. Tapi ada software yang terkesan monopoli. Bukan karena sengaja, tapi karena memang produknya bagus atau kondisi lingkungan. Let's talk about Steam. Buat yang nggak tahu, Steam adalah toko digital yang menawarkan game PC, komunitas, market, dan masih banyak lagi. Steam tidak dibundle dengan Windows, tidak juga dipaksa ke user. Tapi semua gamer PC pasti punya Steam. Steam jadi dominan karena datang lebih dulu, lalu upgrade terus, library game jadi tambah banyak, mod, save, achievement, semuanya terintegrasi. Ketika Steam sudah terlalu dominan, developer mulai merasa nggak punya pilihan lain. Kalau mau jualan game PC secara serius, hampir wajib masuk Steam. Kecuali ya publisher besar atau udah deal-dealan sama Epic Games. Dan ketika satu platform punya posisi seperti itu, kebijakan sekecil apapun, fee, aturan konten, visibility, dampaknya bakalan jadi besar. Steam nggak memaksa user, tapi lingkungan membuat semua orang berkumpul di satu tempat. Dan itu bikin sebagian orang mulai menyebutnya dengan monopoli. Terus ada WhatsApp, yang sebenarnya nggak maksa kita untuk pakai, tapi kondisi lingkungan lah yang maksa keluarga pakai WA, teman kelas pakai WA, semuanya pakai WA. Masalah utamanya bukan WhatsApp bagus atau enggak, tapi kalau kamu pindah dan nggak mau pakai WA, mau ngechat sama siapa? Menariknya, dominasi WhatsApp ini nggak global. Di Cina, orang pakai WeChat. Di Amerika Serikat, banyak yang pakai iMessage. Di Jepang pakai Line. Di Korea Selatan pakai KakaoTalk. Dan di Indonesia, India, dan Brazil pakai WhatsApp. Artinya, WhatsApp bukan dominan karena fitur paling canggih. Telegram lebih canggih. Tapi karena menjadi aplikasi default di lingkungan tertentu. Begitu satu aplikasi jadi standar komunikasi, keluar dari sana bukan lagi soal teknologi, tapi soal memutus hubungan sosial. Terus memangnya kenapa kalau kita pakai default apps? Udah gratis, praktis, dan nggak ada ruginya? Ya, nggak juga. Masalah dengan default dan monopoli itu jarang terasa langsung. Masalahnya muncul ketika kita kehilangan alternatif lain. Kalau cuma ada satu pilihan doang, harga bebas naik seenak jidat, kualitas menurun kayak jendela, fitur dijadikan premium kayak CapCut, dan kita terpaksa pakainya karena nggak ada pilihan lain. Contohnya kayak sebelum adanya iConnect, IndiHome jadi satu-satunya jaringan internet kabel di sini. Udahlah mahal, lemot pula. Kita suka default itu ya karena praktis saja, dan juga memang program bawaan seringkali udah bagus. Nggak perlu mikir, nggak perlu setup sana-sini, dan nggak perlu konfigurasi. Ketika jutaan orang berpikir dengan cara yang sama, default berhenti jadi sekedar pilihan awal. Default berubah jadi standar, dan standar berubah jadi kekuatan. Itulah kenapa fitur unggulan dari produk Apple itu adalah ekosistem. Jadi biar semua perangkat yang kita butuhkan itu defaultnya punya Apple. Di titik ini regulator mulai masuk, bukan buat melarang teknologi, bukan buat matiin inovasi, tapi untuk ngasih pilihan ke user. Ini kasusnya kayak cookie kemarin, di mana pemerintah memaksa perusahaan ngasih pilihan ke usernya. Sayangnya ini sering terjadi di Eropa aja, nggak tahu deh kalau di Asia Tenggara gimana. Jadi, apakah kalian tetap pakai aplikasi default dan nggak pernah menggantinya? Karena terlalu nyaman atau malas aja? Jadi gitu aja, kalau ada yang salah silahkan koreksi di kolom komentar. Anyway, bye!